Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham Gudang Garam dan juga saham Sampurna. Kita akan bahas daya tariknya, lalu juga fundamental dan kinerja terbaru, dan sekaligus juga strategi investasi yang mungkin bisa dipakai di kedua saham ini. Untuk kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring investasi saham. Kalau mau daftar, linknya ada di deskripsi ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Nah, tentang saham Gudang Garam dan juga saham Sampurna. Ini dua saham dari perusahaan rokok ini tuh sudah turun sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir. Gudang Garam itu sudah turun lebih dari 49% dalam 5 tahun terakhir, dan kalau satu lotnya itu bisa dibeli dengan harga sekitar 3,1 jutaan ketika video ini dibuat. Untuk saham Sampurna, 5 tahun terakhir malah sudah turun lebih dari 76%, jadi valuasinya sudah jauh lebih murah. Bagaimana prospeknya? Nah, di sini kita lihat ada beberapa daya tarik seperti valuasi yang sudah jauh lebih murah, kemudian payout ratio dividen mereka yang cukup besar, dan bisa memberikan dividen yield yang cukup menarik. Lebih lengkapnya, mari kita bahas lengkapnya. Kita bahas dulu dari saham Sampurna atau HMSP. Ini adalah salah satu produsen rokok yang sangat terkemuka dan terbesar di Indonesia juga. Mereka punya banyak produk yang kita mungkin sudah cukup familiar dengan produk-produknya, dan satu lot sahamnya bisa dibeli dengan harga sekitar 95 ribuan ketika video ini dibuat. Jadi sudah sangat terjangkau sebenarnya. Nah, kalau kita lihat, ini gambaran komposisi pemegang sahamnya. Itu 92,5% dipegang oleh Philip Morris Indonesia. Dan ini fundamental dari HMSP. Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, penjualannya itu masih bertumbuh sebenarnya. Hanya saja memang di tahun buku 2020 terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan dan berakibat juga pada turunnya profit mereka di tahun 2020. Namun ketika sebelum pandemi, sebenarnya penjualan mereka tuh masih terus meningkat, walaupun sering sekali terjadi kenaikan cukai terhadap hasil tembakau atau cukai rokok. Dan ini gambaran profit marginnya. Kalau kita lihat di 2020 itu sebenarnya profit marginnya cukup turun ya, karena ada pandemi, kemudian juga cukai yang naik cukup tinggi sehingga membebani kinerja dari HMSP ini. Tapi kalau kita lihat dalam periode yang jauh lebih panjang, sebenarnya mereka ini selalu bisa mencetak net profit margin itu bahkan di atas 10%, baru di tahun kemarin yang di bawah 10%. Nah, kalau kita lihat kinerja terbaru dari Sampurna, itu penjualannya sebenarnya masih bertumbuh kalau dibandingkan dengan semester 1 di tahun 2020 kemarin. Masih ada pertumbuhan penjualan sebenarnya, walaupun memang beban pokok penjualannya naik sehingga membebani laba kotor mereka, yang mana akhirnya laba Sampurna di semester 1 2021 itu hanya sekitar 4,1 triliunan. Namun sebuah angka yang masih cukup besar sebenarnya. Ini gambarannya kalau kita lihat dari segmen penjualannya itu didominasi dari segmen SKM ya, dan kemudian juga masih ada pertumbuhan dibandingkan periode yang sama di tahun buku 2020. Nah, memang kalau kita bedah lebih detail, kenaikan beban pokok penjualan itu salah satunya diakibatkan oleh beban pita cukai yang nilainya sampai 30,6 triliun rupiah di tahun semester 1 2021. Jadi beban pokoknya naik sehingga laba kotornya pun turun. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita lihat sebenarnya net profit marginnya Sampurna ini masih bisa terjaga, walaupun memang 2 tahun terakhir tuh cukup berat ya untuk net profit marginnya. Tapi kalau lihat track record yang sudah-sudah, sebenarnya masih cukup lumayan. Nah, di sini kalau kita lihat kenaikan cukai itu sebenarnya sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Ini ada satu data, kalau kita lihat dari 2009 sampai dengan 2021, itu memang hampir setiap tahun selalu terjadi kenaikan cukai rokok. Namun Sampurna sebenarnya masih bisa menjaga kinerja mereka dengan relatif cukup baik. Dan memang beberapa tahun terakhir tuh tingkat kenaikan cukainya cukup tertinggi. Walaupun memang dari segi market share-nya Sampurna itu mengalami penurunan hanya sekitar 28%-an di data terbaru ya. Nah, namun dari sekian banyak faktor tersebut, tetap ada daya tarik bagi Sampurna menurut Kanala ya. Terutama kita concern ke dividen payout ratio mereka tuh yang bisa mendekati 100%. Walaupun mungkin ada potensi penurunan profit dalam 2 tahun ini, kemudian juga mungkin masih tertekan kinerjanya, tapi kalau lihat dividen payout ratio yang cukup tinggi, kita bisa melihat dividen yield yang cukup signifikan, apalagi ketika saham Sampurna dihargai di valuasi yang jauh lebih murah. Saat video ini dibuat, itu dividen yieldnya bisa mencapai 7,6% untuk sebuah saham blue chip dan consumer yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini potensi yang menarik bagi Kanala. Beberapa daya tarik lain misalnya keuangan mereka yang juga sehat, kemudian juga risiko bangkrut yang mungkin sangat kecil untuk saham seperti Sampurna, payout-nya besar, dan dividen yield-nya sudah menarik. Apalagi kalau misalkan bisa membeli saham Sampurna di harga yang jauh lebih murah, misalkan contoh berapa puluh persen lebih murah daripada harga hari ini misalnya. Walaupun memang sektornya penuh tekanan dan growth-nya mungkin terbatas, tapi Kanala tetap cukup tertarik dengan saham ini, terutama dari sisi dividen yield
yield dan kemampuannya untuk menghasilkan payout ratio dividen hingga 100%. Ini contoh estimasi sederhana. Kalau misalkan beli di harga 1000-an, itu dividen yieldnya bisa 6-7% setahun. Nah, kalau ini diakumulasi misalkan selama 5 tahun ke depan, total yield dari dividen aja tuh bisa sampai 30% lebih kalau kita total secara keseluruhan ya. Dan bayangkan kalau misalkan kita masih bisa hold saham Sampurna dalam belasan tahun ke depan. Jadi, satu potensi yang cukup menarik bagi Kanala. Di sisi lain, saham Gudang Garam juga mungkin cukup menarik juga karena valuasinya sudah jauh lebih murah. Mereka juga salah satu produsen rokok raksasa di Indonesia, dan satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 3,19 juta ketika video ini dibuat. Dan ini gambaran komposisi pemegang sahamnya itu 69,2% dipegang oleh PT Surya Duta Investama, dan jumlah pemegang sahamnya memang tidak sebesar seperti saham Sampurna tadi. Kita lihat fundamental GGRM dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari segi income statement, penjualannya pun masih terus bertumbuh. Bahkan di tahun 2020, penjualan rokoknya si Gudang Garam ini masih naik terus juga, walaupun profitnya cukup tertekan. Dan di semester 1 2021 ini mereka mengalami penurunan net profit yang cukup lumayan. Secara balance sheet mereka juga cukup oke, dan ini kita bisa lihat dari sisi gross profit, operating, dan juga net profit margin, memang Sampurna lebih baik ya dari sisi profitabilitas kalau kita lihat. Dan gambarannya teman-teman bisa lihat di sana. Nah, net profit marginnya Gudang Garam ini dalam rentang waktu 10 tahun terakhir pun memang kalau kita compare dengan Sampurna selalu lebih rendah daripada Sampurna tadi. Namun secara umum mereka masih bisa mencetak profit yang konsisten walaupun 2 tahun terakhir mengalami tekanan untuk kinerjanya. Bagaimana dengan kinerja terbaru dari Gudang Garam? Kalau kita lihat nih dari laporan keuangan semester 1 2021, mereka juga bisa mencatatkan kenaikan pendapatan. Artinya secara penjualan masih terjadi pertumbuhan sebenarnya di emiten ini. Walaupun memang untuk laba bruto turun cukup signifikan juga karena sama biaya pokok penjualannya juga meningkat. Dan kalau kita lihat ini gambaran dari segmen pendapatannya itu sama masih didominasi juga dari SKM ya kalau dilihat di sana, dan juga berbagai produk lainnya. Nah, untuk laba memang hanya sekitar 2,3 triliun nih di semester 1 2021. Ini kita bisa lihat dari segi biaya pokok penjualannya. Kalau diperhatikan memang beban pita cukai, PPN, dan pajak rokok itu naiknya juga lumayan tinggi tuh kalau kita lihat di sana, sehingga bebannya juga ikut naik. Ini lagi-lagi kita lihat net profit margin GGRM dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Di semester 1 ini memang turun sekali untuk net profit marginnya, tapi kita nanti bisa lihat sampai di akhir tahun nanti. Nah, ini ada data untuk market share dari Gudang Garam itu sebenarnya mereka masih cukup tinggi sebenarnya, karena bahkan bisa sekitar 26% lebih kalau kita lihat di sana ya tadi untuk estimasinya. Lantas bagaimana dengan daya tarik dari Gudang Garam? Walaupun mereka sempat absen bagi dividen di tahun buku 2019, mereka selalu konsisten bagi dividen nih, dan nilainya pun cukup stabil kalau kita lihat ya. Untuk payout ratio-nya juga lumayan tinggi, bisa lebih dari 60% kalau dilihat di sana, dan sejauh ini track record dividennya Gudang Garam itu cukup oke sebenarnya. Dan valuasinya ketika video ini dibuat itu PBV-nya hanya 1,01, artinya ibaratnya kita bisa beli Gudang Garam di valuasi PBV-nya atau di harga bukunya, satu yang cukup menarik untuk perusahaan sebesar Gudang Garam. Yield dividennya pun cukup tinggi, dan kalau misalkan tertarik, kamu lebih pilih mana nih, Sampurna atau Gudang Garam? Komen di bawah ya. Dan teman-teman bisa pelajari lebih detail tentunya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe.